Juli mengajak orang membenci dzurriyyah Rasul. Oh, justru ini kita tuntut ini. Maka apa yang Anda katakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa pertanggungjawaban Anda di sisi Allah Taala nanti? Saya pribadi itu mencintai dzurriyyah Rasul. Tapi nanti dulu, dzurriyyah Rasul yang mana dulu nih? Dzurriyyah Rasul yang aslikah? Yang sudah melalui tahapan-tahapan verifikasi. Karena apa? Karena saya mengikuti pandangan dari Ibnu Hazm Al-Zahiri yang menyatakan seandainya jika bukan karena ilmu nasab, maka bisa ya bagi orang yang kafir sekalipun untuk mengaku, untuk mengklaim bahwa dirinya itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dituliskan oleh beliau Imam Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam kitabnya Jamharatul Ansab. Kemudian yang kedua, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, di mana beliau menyatakan seyogyanya bagi setiap orang yang memiliki kecemburuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memverifikasi setiap orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak ada seorang pun yang menasabkan dirinya kepada nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan kebenaran. Sehingga justru ini kita tuntut ini, siapapun yang mengaku, apalagi mereka mengaku sebagai orang yang nasabnya itu paling sahih sedunia bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada pembuktian, tanpa ada verifikasi, maka apa yang Anda katakan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa pertanggungjawaban Anda di sisi Allah Ta'ala nanti? Apa pertanggungjawaban Anda di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Justru Anda yang harus takut kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena banyak orang-orang yang mengaku, apalagi merasa dirinya itu paling tinggi, rasnya paling tinggi di dunia. Bahkan ketika dzurriyyah Nabi, selain Balawi ya, sebelum diketahui kepalsuan dari Balawi, mereka merasa diri mereka paling tinggi. Kita buktikan dengan, ini ada dalam kitabnya Habib, di mana mereka mengklaim nasabnya paling sahih sedunia. Dan mereka adalah ras yang paling tinggi di antara dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya, mereka itu adalah orang yang paling tinggi. Coba kita baca nih. Ya, ini di halaman 296. Wa naqala Muhammad Bahrak an Syekhil Aribillah Muhammad Bajarafil anna ahlul bait, bahwasanya ahlul bait maksudnya dzurriyyahnya ya, dzurriyyah ahlul bait itu merupakan afdalun nas, sebaik-baiknya manusia. Wa al abi alwi afdalu ahlil bait, sementara dari keluarga Balawi para habaib itu adalah sebaik-baik dari para dzurriyyah Nabi. Artinya keluarga Balawi itu adalah paling baik-baiknya di muka bumi ini. Manusia yang terbaik, golongan yang terbaik di muka bumi ini. Kenapa? Karena litibaihimus sunnah. Karena mereka itu mengikuti sunnahnya Rasulullah. Waliman ishtahara anhum minal ilmi wal ibadah wa husnil akhlak wal karam wat taqwa bil ittifaq. Dan juga karena mereka itu terkenal akan keilmuannya, ibadahnya, baik akhlaknya, kedermawanannya, ketakwaannya, dan itu bil ittifaq, dengan kesepakatan. Apa yang Anda pertanggungjawabkan nanti? Apa yang akan Anda katakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada klaim seperti ini, sementara dia itu tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan klaimnya itu di hadapan Allah Taala? Mau kayak gimana coba yuk? Ini bukan membenci dzurriyyah Rasul. Justru kita meluruskan nih orang-orang yang selama ini mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Rasul tapi tanpa bukti. Gimana Anda akan mengatakan di hadapan Rasulullah ketika Anda ya mengaku di hadapan Allah, Rasulullah, di hadapan masyarakat seluruh umat Islam bahwa Anda adalah dzurriyyah Nabi, sementara Anda tidak mampu membuktikannya, dengan catatan tidak mampu, ya, dengan DNA pun tidak mampu, dengan sejarah tidak mampu, dengan ilmu nasab tidak mampu. Apa yang akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yo, apa yang akan Anda jawab nanti di hadapan Rasulullah, di depan Rasulullah? Yo, enak aja.
Dzurriyyah Nabi dari mana? Kalau memang dzurriyyah Nabi, katakan, buktikan, DNA-nya mana, catatannya mana. Gitu loh. Gimana sih Anda ini? Jadi emosi saya sedikit ini. Disesatkan oleh datu-datunya malah dinikmati. Nah justru itu, Mas Joyo. Itu adalah bukti bahwa penguasaan terhadap utul kulub yang tujuannya adalah untuk memperbaiki hati manusia. Agar hatinya bersih, hatinya suci, hatinya bening, tidak memiliki penyakit-penyakit hati. Ya, tidak memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diingatkan, nah dia ini malah tidak mau merasa dirinya salah, tapi sampai saat ini merasa dirinya benar. Nah, sehingga disitulah pembuktian bahwa yang selama ini dikatakan thariqah al-ba'alawi aku turuki ilallah. Di sini ada kutipannya. Sebentar. Nah, inna thariqata. Nih, halaman 50. Nih, ya. Halaman 50. Qala sayyiduna al-imam Abdullah al-Haddad aidan inna tariqata as-sadah bani alwi aqwamut turuq wa a'daluha. Di mana tariqah Balawi itu adalah tariqah yang paling lurus dan yang paling a'dal, yang paling pas. Siratuhum sejarah mereka ahsanus siyar, sebaik-baiknya sejarah, wa amsaluha yang paling bagus, wa innahum ala tariqatil muslah wal mahya'il afyah wal masyra'il awdah was sabilil aslam wal aflah dan seterusnya. Ini kalau memang iya paling lurus tariqahnya. Ketika sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hei kalian yang selama ini mengaku bahwa nasab kalian itu adalah nasab yang paling sahih sedunia. Bahwa kalian itu adalah ras yang paling tinggi di antara ras-ras yang lainnya. Ini sudah 3 tahun berjalan. Aku ingatkan kepada kalian bahwa apa yang kalian klaim selama ini itu tidak memiliki kebenaran, tidak memiliki fakta. Sehingga kalau memang ini adalah thariqah yang paling lurus, thariqah yang paling adil, thariqah yang paling hebat, yang paling luar biasa, tentu ketika sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengingat benar-benar, oh iya, ternyata selama ini kita ini berada dalam sebuah kesalahan. Klaim yang selama ini kita nyatakan kepada masyarakat, kepada seluruh umat manusia dimanapun berada, itu tidak memiliki kenyataan, tidak memiliki fakta. Nah, sehingga dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala selama 3 tahun, nah kalau memang ini adalah thariqah yang paling aqwam, yang paling a'dal, maka dia akan mengingat, oh iya, saya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini saya sadar dan saat ini saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya memang bukanlah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai itu, selesai. Dan nggak berlarut-larut, gitu, ya. Jadi itulah kalau thariqahnya paling aqwamut turuqi ilallah wa a'daluha cenage. Gitu, saudara, masalah. Kembalilah ke Allah dan ke Rasulullah. Jangan kembali kepada agama leluhur. Nah, ujungnya nanti kayak Yahudi nanti. Kan ada tuh di ayat Al-Quran kan? Ada di ayat Al-Quran tuh kan? Ma'alaihi aba'ana. Sebentar, saya cari ayatnya. Biar sekalian tuntas kan? Al-Baqarah 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, maka mereka akan menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikutinya juga? Walau nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ada. Al-Baqarah 170. Nah, gimana ini? Agama datu ini, agama datu. Terus, ayat yang lain, Al-Maidah 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami yang mengerjakannya.
Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Nah, terus masih ada. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengadakan-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Oke, terus masih ada ayat yang lain itu. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakum bimu'minin. Mereka katakan, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi, kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Terus, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, bukan karena itu, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Terus, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma anzala 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka? Walaupun setan itu menyeru kepada mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala neraka. Terus, Az-Zuhruf 22, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan seterusnya lah ya. Nah itu, sifat-sifat seperti ini, ya, sifat-sifat seperti ini. Ada tidak? Ya? Ada tidak? Agama leluhur atau agamanya Allah, agama Rasulullah? Oh, gimana? Coba gimana? Apakah nggak takut? Nanti di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, ketika masih mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, sementara pembuktian nggak ada sama sekali, Allah nggak ada. Mau ngomong apa di depan Rasulullah? Mau ngomong apa di hadapan Allah Ta'ala? Jadi gitu, teman-teman. La ilaha illallah, astagfirullah. Buktikan dulu statusmu itu adalah dzurriyyah Nabi. DNA diharamkan, catatan sezaman tidak diwajibkan. Terus mau pembuktiannya mau dari mana? Dari pengakuan orang. Oh, ulama fulan, Syamsuddin As-Sakhawi, Abdullah bin Umar Bamakrama, At-Tayyib bin Umar Bamakrama. Terus siapa lagi? Muhammad Murtada Az-Zabidi. Dan seterusnya mengakui bahwa kami ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang itu masuklah dalam kategori pembuktian? Nggak masuk, bos. Nggak masuk. Pembuktian, mana pembuktianmu? Sekarang ini zaman-zaman canggih. DNA-mu mana? Kalaulah engkau itu memang, masih kekeh, memaksakan diri, bahwa statusmu ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun tanpa bukti. Begitu. Ya. Hanya kelompokmu lah yang benar. Semuanya nggak ada, kelompok yang benar itu nggak ada. Jadi misalkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, misalkan yang mensyaratkan harus ada verifikasi untuk orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, itu nggak perlu, memang nggak perlu, nggak usah dibuktikan. Sampai orang-orang Yahudi, orang kafir sekalipun ketika mengaku bahwa dirinya adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, percaya saja, husnudzon saja. Kenapa? Karena leluhur-leluhur kami itu sudah mendapatkan pengakuan dari para ulama-ulama besar, begitu. Tapi iblis nggak pernah ngaku dzurriyyah Nabi. Iya. Mana? Coba jangan pindah dulu ke kuburan palsu. Buktikan dulu mana pembuktiannya. Misalkan tadi itu, ya, dari apa yang dituliskan di dalam kitab Nasim Hajir, karya dari Abdurrahman bin Ubaidillah itu yang menceritakan bahwasanya 5 Ubaidillah,
Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah itu pernah berguru kepada Imam Abu Talib Al-Makki dan mengaji di waktu haji pada di tahun 370-an itu mengaji kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub fi muamalatil mahbub. Buktikan aja dulu. Nah, kemudian buktikan juga, ini satu. Kemudian yang kedua, buktikan juga bahwasanya Al-Imamul Muhajir ilallah itu adalah tokoh yang pertama kali menyebarkan madhab Syafi'i di Hadramut. Buktikan. Karena saya sudah menelusuri kemana-mana itu. Tabaqatus Syafi'iyah, Tabaqatul Fuqaha, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Oh, wah, nggak ada itu nama Al-Muhajir ilallah yang menyebarkan madhab Syafi'i di Hadramut. Yang ada itu justru malah generasi yang berikutnya. Itu namanya Muhammad bin Ali Al-Qalai. Karya beliau dalam fikih Syafi'i ada, sementara karya dari misalkan Al-Imamul Muhajir ilallah apa dalam fikih mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Ubaidillah apa dalam mazhab Syafi'i. Kemudian siapa? Imam Alwi bin Ubaidillah itu apa dalam mazhab Syafi'i. Yang kemudian mereka mengaku bahwa kami ini qad balagna rutbatal ijtihad. Laulal haya minas salaf. Jika bukan karena malu kepada para as-salafus salihun. Itu saja ya. Kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada. Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma rizuk umat Sayyidina Muhammad. Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farid an umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min umat Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk semua teman-teman dimanapun berada, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.